3 tahun nggak kerasa, Bu? Berasa, Pak. Saya nggak kerasa, Bu. Tiba-tiba saya punya anak 5 aja. Itu nggak berasa tau, Bu. Saya berasa, Pak. Ngelahirinnya berasa. Ya kalau Ibu iya, kalau saya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua. Saya Rido dan pasangan saya Lailatul Badriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol. Di terakhir kali kita bikin podcast itu 1 tahun yang lalu. Di saat kita di Kontrakan di warung. Warung. Nah, dari kemarin aku mau bikin tapi belum sempat karena aku pulangnya selalu malam. Dan ini disempetin untuk bikin. Insya Allah kita bakalan tayang setiap hari, ya nggak tahu setiap hari apa ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, seminggu bisa 3 kali kayak gitu, dan kita bisa ngobrol. Nah, hari ini tadi aku udah ngasih tema, biar kita ada obrolannya, nggak ngalor ngidul, kita sesuai tema yang ada. Tapi tadi disuruh nyari tema, ternyata nggak dapat tema. Kenapa, Bu? Belum dapat karena aku baca WA-nya tadi jam 8. Terus waktunya sampai Bapak 8:30 pulang. Ya, cepet ya. Iya. Dan harus mikir-mikir dulu. Iya. Dari kemarin itu kita ada obrolan yang selalu kita obrolin gitu, yaitu istri galak sama suami ataupun sebaliknya. Karena ini salah satu hal yang kamu tanyain gitu, lu tanyain ke gue, dan gue jawabannya serampangan aja gitu. Menurut lu gimana? Gimana gitu? Punya istri yang galak. Kalau misalnya aku galak gitu gimana? Ya, jawabannya simpel gitu. Kalau misalkan Ella galak ke aku gitu, jawabnya gampang. Ceraiin, kasihin lagi ke orang tuanya. Balikin nih. Kalau ingat kamu jawabnya, udahlah ini aku balikin aja, galak gitu, aku suka ketawa sendiri tau. Iya, lagian mau ngapain ya? Gini, lagian aneh banget gitu. Kita punya pasangan terus galak gitu. Dan hidupnya setiap hari sama pasangan kita gitu, dan kita itu setiap hari sama pasangan kita, karena kan semakin kita dewasa ya, pertemanan kita semakin sedikit gitu. Betul. Dan kita hanya mungkin seumur hidup kita itu setelah kita menikah ya sama pasangan kita gitu, lebih lama sama pasangan kita, kecuali mereka yang long distance ya, LDR ya. Itu tidak berlaku untuk kita. Saya tidak mau itu, gitu. Nah, tapi kemarin nanyain gini juga, nah terus gimana orang-orang yang setia dengan istrinya yang galak sampai wafat gitu, sampai mau memisahkan? Ya menurut aku itu adalah cobaannya dia. Gitu. Itu menurut aku jalan ninja menuju surga gitu. Karena kan orang-orang yang sabar gitu ya, orang-orang yang sabar nanti dibalas dengan surga gitu. Jadi kalau misalkan dia kuat menghadapi istri yang sabar atau suami yang sabar gitu, suaminya galak, ya yang istri galak gitu, dan kitanya harus sabar, ya udah gitu. Tapi kamu nggak mau ya? Dan karena aku mencari jalan surga lewat itu. Iya, karena jalan ninjaku bukan itu gitu. Beda lagi. Nggak kuat dia digalakin, nggak kuat. Karena memang sebagian orang ada yang kayak gitu kan, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Maksudnya dengan prinsip ya wis lah, biarin aja istriku seperti itu, aku bertahan dengan segala macam keriuhan di dalam dirinya gitu. Aku tahan sampai ternyata sampai wafat gitu. Ada yang seperti itu, ada yang nggak kuat, nggak bisa, aku nggak bisa hidup nih kalau kayak gini ceritanya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya masing-masing orang ya pilihannya kayak begitu. Kamunya yang tidak kuat, sudah tidak apa-apa. Aku juga nggak galak kan sama kamu. Nggak tahu ya. Saya selama aku nikah sama kamu sih hampir 3 tahun ini nggak pernah galak ke aku. Ya karena
menurut aku gini, kalau dalam hubungan ada ketegangan gitu, ada hubungan yang tegang gitu, setiap harinya yang tidak bisa diobrolkan dengan santai-santai aja itu capek gitu, lelah. Jadi gini, terutama laki-laki yang bekerja gitu, kita keluar kerja, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak masalah, bertemu dengan kompleksitas hidup kita di luar gitu kan. Makanya kan ada kata-kata rumahmu adalah surgamu gitu kan. Tapi begitu di rumah kok adanya neraka gitu kan. Ya ngapain gitu, bener gak sih? Iya, jadi tugas kita juga sebagai seorang istri itu ya itu mewujudkan rumah sebagai surganya suami. Benar, gitu. Bener banget. Sebagai surganya suami, ketika suami pulang, ketika suami berangkat kerja, bagaimana si suami ini ingat sama rumah gitu. Rumah, betul. Ingat sama rumah, ingat sama istri, sama anak-anak, sama keluarganya gitu. Betul. Makanya aku percaya ya, bismillah gitu. Selama ini aku percaya sama kamu, ketika kamu ada di luar, kamu nggak akan ngapa-ngapain gitu. Maksudnya nggak dalam tanda kutip ngapa-ngapain gitu yang kamu bilang kemarin. Yang ketika aku bilang apa ya, aku kok tiba-tiba kangen ya sama kamu gitu. Terus emang kenapa? Takut ya suami diambil orang? Enggak sih, aku nggak mikir itu gitu. Aku justru kangennya tuh karena aku bersyukur aja gitu. Alhamdulillah Allah hadirkan suami yang seperti kamu ke aku gitu. Soal diambil sama orangnya itu aku nggak kepikiran persis sama sekali. Oh gitu. Ya? Jadi nggak takut aja gitu ya? Nggak takut. Walaupun beneran ada yang. Maksudnya maksudnya aku nggak kepikiran soal itunya gitu loh. Positive thinking lah ya. Iya. Positive thinking. Jadi kalau di luar ya udah gitu. Itu bener. Dan tugas aku untuk selalu tadi menghadirkan rumah sebagai surga gitu. Bener. Karena kenikmatan ada di rumah itu nggak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di luar gitu. Semegah apapun luar, senikmat apapun di luar, seenak apapun di luar, itu begitu di rumah itu jauh lebih enak gitu. Contohnya misalkan kita makanannya, aku padahal bisa loh makan yang kayak biasa aku makan gitu, yang ini segala macam. Tapi nyampe rumah aku cuma dimasakin telur cabai sama kecap, itu udah enak banget gitu. Sebelum aku menikah itu aku sering banget makan di luar, dan itu ngajak teman. Nikah sama aku. Sebelum nikah sama kamu. Itu karena apa? Karena enaknya orang makan malam ya, terutama makan malam atau makan yang lain, itu sambil ngobrol, karena laparnya kan udah hilang. Apalagi kalau aku pulangnya jam segini ya, jam 8, jam 9, jam 10, itu laparnya udah hilang, udah lewat karena ya udah lewat, laparnya udah lewat, terus udah ngantuk, udah capek, tinggal istirahat, bukan lagi untuk makan gitu. Makanya banyak orang yang melakukan dinner gitu kan, melakukan makan malam di luar dengan pasangan, dengan apa itu sebenarnya untuk itu, biar nafsu makannya datang gitu, biar kita makannya enak gitu. Nah, menurut aku kalau aku pulang terus aku makan masakan istri, bareng-bareng sama istri, makannya sambil ngobrol sambil apa, itu mau apapun yang disajikan enak aja gitu. Bagi aku, mungkin orang-orang lain beda, yang senangnya aku lebih senangan masak di luar, makanan di luar, ya terserah gitu. Tapi bagi aku apapun masakannya, apapun hidangannya, kalau misalkan itu yang dibikinin di rumah, itu jauh lebih enak. Karena itu pengalamanku ya, senangnya seperti itu gitu, karena udah terbiasa ibuku itu melakukan itu ke aku. Jadi akhirnya begitu aku menikah pun aku pengennya ya begitu. Nyampe rumah, walaupun istriku masakannya kurang bumbu atau kurang apa gitu, aku bisa ngomong aja, ini kurang nih gitu. Dan aku jujur, ini kurang enak nih gitu. Karena apa? Karena aku bisa masak, satunya. Dan masakan aku biasanya aku masak itu kamu lebih suka masakan aku. Gitu. Jadi aku kalau misalkan kamu masaknya kurang enak atau kurang bumbu, kalau apa segala macam gitu, ya aku ngomong aja gitu. Dan perempuan nggak boleh marah
Dan perempuannya jangan baperan. jangan baperan gitu. Nah itu yang Karena di surga nggak ada orang baper ya. karena itu yang membuat akhirnya kita saling mengerti. Nah antara aku sama kamu, akunya akhirnya jadi kangen masakan di rumah, kamunya kangen masakin suami gitu loh. Akhirnya kan sama-sama nih. Oh tapi nggak enak. Tapi kitanya gini loh. Aku ngomong nggak enak, terus aku nyontohin. Ini harusnya begini loh, ininya begini loh. Jadi kan nanti ada feedback yang baik gitu kan. Tidak cuma ngomel-ngomel tadi, tidak cuma golok. Oh, ngapain sih lu? Masa kayak gini gitu. Nah, itu yang salah tuh. Jadi uang dapur dikit, dikit-dikit ngatur. Terus pengennya makan enak, pengen makan mewah. Kan lucu aja gitu. Harusnya balance gitu. Aku ngasih uang dapurnya dikit, makannya kurang enak, ya kita benerin gitu. Bukan kita marah-marah, tapi kita benerin karena aku sedikit tahu bumbu, tahu masak ini segala macam, rasa biar enak kayak gimana. Ya udah ini begini nih, enakannya gini. Dan kamu masak ya? Lama nih nggak dimasak. Aku nggak masak. Gitu. Tapi tadi pagi aku masakin kamu. Dari pagi. Bikin tempe. Goreng tempe siapa yang bikin? Ya kamu. Nah dari kemarin kan tuh bumbu tempe udah ada dikasihin sama Bu Gede Hunim, nggak pernah dimasak sama kamu. Ternyata enak. Emang enak. Nah, tapi kamu kenapa nggak pernah masakin tempe? Nggak kepikiran. Nah tadi sebelum podcast ini kita makan tempe malahan sama sambal dabu-dabu. Itu dabu-dabu apa? Bukan dabu-dabu apa? Apa itu? Sambal mata. Itu jadi begitu ya. Jadi ini kamu mau masak apa? Mau makan apa? Terserah makan apa aja. Adanya ini. Ya udah dibikin ini. Jadi kita punya referensi, kita juga kasih tahu kayak tadi misalkan tempe doang nih, tempe doang. Tapi karena aku tahu, oh ya ini biar enak. Kasih sambal. Ternyata sambalnya yang simple aja nih. Potong, bikin jadi sambal mata dan ternyata enak dan aku lahap makannya kayak gitu. Mau nambah nggak jadi. Karena ini harus tapping ya. Ini aku baca dari Kompasiana. Ada 5 hal berbahaya istri galak dan suka mengatur suami. Ya. Ada yang pertama, itu suka mengeluh. Yang pertama suka mengeluh. Jadi dalam perjalanan cinta dan pernikahan, tidak selamanya orang menikmati kebahagiaan yang utuh untuk menjanjikan, namun tidak semua masalah harus membuat kita sedih, tetapi juga ada titik kebahagiaan dalam keluarga. Banyak hal yang membuat kita mengeluh, sedih, capek, lelah, semuanya adalah wajar. Jadi kalau misalkan suaminya atau istrinya suka marah-marah tadi, galak gitu, nanti pasangannya jadi suka mengeluh gitu. Betul. Apalagi kalau marahnya atau galaknya itu udah kelewat batas ya. Maksudnya enggak ya sebulan sekali pada saat mau haid biasanya kan. Nah, itu wajar lah. Itu wajar, itu kan ada efek apa ya namanya? Hormon gitu kan. Hormon. Ini enggak. Ini misalkan kayak tadi aku mau ceritain itu, makan kurang asin, lu gimana sih jadi perempuan nggak bisa masak apa ya gitu, misalkan begitu. Siramin aja sayuran lah iya begitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan hormon ya kita wajar lah ya, kita wajar. Tapi kalau misalkan tadi udah lebih dari wajar itu yang berbahaya ya. Yang berbahaya. Jadi setuju ya misalkan kalau suami galak atau istrinya galak jadi sering ngeluh. Nah ini yang bahaya. Begitu mengeluh, ternyata mengeluhnya ke orang lain. Iya. Ya kalau mengeluhnya misalkan ke laki-laki sih emang kurang ajar juga kadang ya. Begitu ke laki-laki, udah ceraiin aja gitu. Itu kurang ajar juga laki-laki gitu. Harus tepat mengeluhnya. Tepat ke orang yang tepat, yang orang bisa tepat. Nyimpen aib kita, yang bisa ngasih solusi kayak gitu. Nah kalau ternyata yang menyimpan aib kita, yang yang ngasih solusi kita adalah perempuan lain, gimana tuh Bu? Itu bahaya. Bahaya kan? Mau kan orang yang istri galak itu kalau ditanyain pasti nggak mau kalau suaminya itu nikah lagi ya. Bukan nikah lagi juga, kalau punya cewek lain lah ya, selingkuh gitu, itu pasti nggak bakal mau kan? Nggak bakalan mau. Iya, boro-boro. Tapi kenapa digalakin gitu? Nah, iya bener, itu kan bahaya juga ya. Makanya ada orang yang kayak gitu, yang istrinya galak gitu.
istrinya galak, terus si suaminya ini mungkin udah ini ya, udah jenuh dengan kegalakannya ini, terus dia punya niat untuk nikah loh ya, bukan selingkuh, bukan. Artinya dia mau bener kan gitu ya, gue mau nikah gitu, tapi yang ini tetap nih nggak diudahin. Nah, tahu si suaminya mau begitu, nah galaknya tuh menurun. Bukan tambah galak. Ya kalau tambah galak udah langsung diceraiin lah ya. Galaknya menurun, alhamdulillah gitu. Tapi dengan kejadian itu dulu tadi si suaminya mau. Tapi menurut aku mengeluh paling enak itu sama istri. Bener sih? Apa sama pasangan kita lah? Iyalah, sama pasangan kita lah. Di luar mengeluh sama Allah ya. Iya. Oh, itu makanya kan kita manusia. Manusia kan tetap juga harus ngobrol dan segala macamnya. Bener. Iya, berarti ini gitu. Tugas kita jadi pasangan itu yang bisa menerima keluhan istri, bisa menerima keluhan suami. Kalaupun tidak bisa memberikan solusi, paling tidak jadi pendengar yang baik. Bener. Itu cocok. Gitu. Benar banget, karena sebenarnya laki-laki itu cuma butuh didengerin. Bener. Aku sering ngobrol sama kamu, sering apa namanya ya, sering ngomong sama kamu. Ini bahasa kasar banget. Kenapa laki-laki suka mencari wanita dalam kutip yang menjual harga diri, PSK lah misalkan, ataupun LC ataupun apa gitu ya. Itu salah satunya. Karena orang-orang ini didatengin sama mereka dalam kondisi cantik, make upan, bajunya yang membuat laki-laki itu betah gitu, wangi dan lain-lain. Setelah itu mereka ngobrol asik. Benar. Ya udah, walaupun ini sebenarnya dia punya duit pas-pasan. Daripada buat orang lain ya, mendingan buat istri kan. Tapi ini istrinya nggak bisa dikasih ini, iya ngapain kan, makanya aku setuju sama Bang Opi Kumis. Ini ada nih, dia hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu ada ibu-ibu datang gitu ke rumah dia. Terus pas datang di depan rumah dia sama Bang Opi kasih itu 20.000. Terus kata Bang Opi Kumis tau kan, terus dia doa banyak tuh, ya Allah Bang Opi, terima kasih Bang Opi lu udah ngasih rezeki buat aneh gitu, mudah-mudahan rezeki ente lancar, berkah, barokah. Udah setengah jam tuh dia ngomongin begitu, pokoknya doain gitu. Nah terus sampingnya istrinya tuh dibilangin, tuh dia aja nggak tahu siapa, orang mana, apa segala macam. Aneh kasih 20.000 dan doanya panjang banget. Harusnya lu yang tiap hari gue pulang syuting gue kasih duit, lu nggak usah protes, lu doain gue tuh sampai ujung genteng gitu. Harusnya begitu. Nah kan itu artinya perempuan itu kan harusnya begitu gitu. Atau laki-laki itu harus bersyukur lah, harus banyak bersyukurnya gitu, daripada tadi mengeluh. Nah itu kan balik lagi ya tadi. Jadi kalau misalkan kita curhat lah ya, suka mengeluhnya sama orang lain, itu jauh bisa lebih bahaya gitu. Makanya soal rumah tangga. Makanya harusnya soal suaminya, soal istrinya gitu. Makanya kalau misalkan punya ini ya baik-baik lah ya. Tapi kalau suami atau istrinya udah nggak bisa buat tempat untuk mengeluh ya begitulah. Kalau sabar ya sudah. Gitu. Oke, ini lanjutan ya tadi dari bahaya suami galak atau istri galak. Yang kedua adalah jadi tukang bohong. Betul. Karena digalakin. Karena kalau ada galak itu menghilangkan rasa kepercayaan pada pasangan ya. Daripada ntar gue digalakin, mendingan gue bohong. Jadi mau apapun jadi bohong ya? Iya. Masakan enak, masakan kurang enak, jadi bohong. Enggak. Masakan lu enak banget gitu. Iya. Iya kan, jadi begitu kan, akhirnya bohong kan? Iya sih bohong, cuma nggak kayak gitu juga sih. Iya, maksudnya, ini kan salah satunya. Salah satunya biar. Gini, kalau misalnya yang jadi galak terus jadi bohong itu, misal anak jatuh lagi diasuh sama istri.
Terus kan ada lukanya gitu, ada lukanya. Terus sebab apa? Dia istrinya nggak mau ngomong, nggak bakalan ngomong sebabnya kenapa gitu. Atau pokoknya sebab si anak itu jadi begitu gitu. Atau nanti si istrinya bisa bohong dengan alasan yang lain daripada si suaminya galakin istrinya, kok kamu ngurus anak nggak bisa dan lain sebagainya. Nah iya, berarti kan kayak tadi kan, misalkan masakan yang gak enak jadi dibilang enak gitu kan, itu kan bohong juga tuh. Iya, tapi bukan itu. Iya gue tahu maksudnya. Jadi intinya uang hilang misalnya gitu, uang hilang jatuh di mana, aduh gimana ya, mendingan aku bohong aja deh atau gimana gitu supaya aku aman, menghindari keributan itu tadi ya. Betul. Biar nggak digalakin. Makanya sama anak juga kayak gitu. Ya anak kalau sering digalakin dia bakalan sering bohong sama kita. Sebab apa? Sebab dia mau nyari aman dari galaknya dari itu galaknya ya. orang tua. Bener. Makanya jangan suka digalakin biar betul. anak itu tidak suka bohong. Bener banget. Jadi ternyata bahaya juga ya. Jadi dari galak itu merembetnya kemana-mana ya. Betul. Bener banget. Makanya Rasul tuh ngasih taunya supaya kita tuh lemah lembut. Benar. Galak-galak. Oke, kita lanjutin lagi. Yang ketiga, jadi suka menuntut. Semua wanita berharap inginkan segala sesuatu berjalan baik dan mulus untuk kepentingan keluarga, tetapi yang namanya menuntut pada orang lain dan sifat kekanak-kanakan akan membuat pasangannya meragukan akan cinta mereka. Jangan suka menuntut pada suami dan keluarganya. Apabila bersikeras untuk memenuhi permintaan, banyak menuntut dapat membuat suami dan orang tua bisa ikut stres hingga terjadi perceraian dalam keluarga. Mintanya nggak tanggung-tanggung. Kemarin belum selesai udah minta lagi. Kemarin belum selesai yang ini, permintaan yang ini udah minta lagi. Nggak punya duit, pengen minta beli mobil, pengen beli rumah, pengen beli kapal terbang, pengen beli pesawat, ya macam lain. Sebenarnya kalau menuntut banyak ya jadinya ya. Iya, jadi banyak. Dan tuntutan itu akan selalu ada untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Berat banget ya. Masakan harus karena pikirannya tuh ini loh, apa ya? Kayak kita dari bilang kayak anak kecil gitu. Bener. Kayak anak kecil jadinya. Nggak dewasa, pikirannya nggak dewasa. Menuntut ini, harus itu. Itu orang nggak dewasa pikirannya. Bener. Menuntut juga anak harus begini. Iya. Menuntut anak harus begitu. Iya. Oh itu stres tuh anaknya tuh. Iya betul. Pasti tuh, misalkan contohnya, anak gua nggak bisa ngaji nih, anak gua nggak bisa baca nih, dituntut tuh, kasihan tuh anak begitu. Serius dah. Artinya ada target-target gitu ya. Iya. Target boleh. Iya boleh. Apalagi kalau dibanding-bandingin kayak gitu. Oh iya, berat banget. Kamu udah bisa baca kok, kamu belum. Nah, temenmu udah bisa mandi sendiri kok, kamu belum. Dan sebagainya. Suaminya dia udah ini nih, udah beli rumah nih. Suami kemarin dia habis jalan-jalan ke Singapura kemana gitu kan. Terus begitu ya. Gitu. Capek banget ya kali ya kalau dituntut gitu. Capek sekali. Penghasilan suaminya cuma 20.000 sehari, dituntut harus beli ini itu dalam sehari. Capek ya kalau begitu. Tapi kalau kita bersyukur ya, berarti kembalinya bersyukur lagi ya. Iya. Dengan pasangan itu ya. Berarti kalau orang galak itu tidak bersyukur. Iyalah pasti. Tuh. Ya nggak ada syukurnya lah. Ada syukur. Karena kalau orang syukur kan alhamdulillah dapat berapapun hari ini disyukuri gitu. Kalau orang galak itu nggak ada kayak gitu tuh. Hatinya tuh bingung ya. Hatinya nggak begitu tuh. Mau jadi apapun, Pasti mau dia mau ini. Dia misalkan pekerja biasa, masih honorer misalkan. Pengennya jadi PNS, begitu jadi PNS, pengennya jadi ini, begitu ini, tapi nggak ada syukurnya dan ribut mulu. Bingung juga ya begitu ya. Itu nantinya jadi meluas ke rezeki yang tidak berkah. Benar. Terus bagaimana cara dia mendapatkannya, terus tentang tanggung jawabnya dia ke keluarganya, ke anak-anaknya, bagaimana dia mendapatkan hasil yang dia inginkan tapi melepaskan tanggung jawabnya gitu loh. Nah, itu dengan cara seperti itu pun bisa menjadikan rizki yang tidak berkah tadi gitu. Itu kalau udah nyampe rizki udah repot lagi tuh. Segede apapun kan? Iya, segede apapun penghasilan kita,
besar apapun pendapatan diri kita, kalau rizkinya dicabut sama Allah, keberkahan. iya, keberkahannya cabut, nggak bakalan enak hidupnya gitu. udah keberkahannya cabut, rizkinya cabut juga sama Allah. Udah, naudzubillah min dzalik ya, repot sampai segitu. Jangankan dua-duanya dicabut, keberkahannya dicabut aja, rizkinya tetap banyak gitu. Dalam kasat mata orang kelihatan dia banyak gitu. Betah, nyaman, enak segala macam. Gaji gede gitu. Tapi anak-anaknya nggak keurus, tapi suaminya nggak keurus, rumah tangganya nggak keurus. Nah itu kan jadi hilang keberkahan juga kayak gitu. Capek ya? Capek. Iya, hidupnya nggak tenang. Nggak tentrem. Betul. Oke, tadi nyampe mana? Suka menuntut ya. Nah ini yang keempat, suka mengatur. Ya udahlah, itu satu lah ya. Hampir sama ya. Hampir sama ya. Satunya tadi udah suka menuntut, ngaturan lagi. Capek tahu kalau ketemu sama orang kayak gitu. Tuntutannya banyak, ini emang ngatur lagi. Datang-datang ngatur. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Jadi semua orang itu di matanya salah. Semua orang itu di matanya jadi minus. Kebaikannya dia ditutup. Iya, hilang. Karena itu tadi, karena tuntutan tadi ya. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus gini. Menuntut orang lain begini. Ini sedangkan dia sendiri bingung dengan dirinya. Betul. Nah, orang yang seperti itu tidak kenal siapa dirinya sendiri. Tuh. Jangankan dia ke orang lain gitu, bisa memahami orang gitu kan. Paham dirinya aja enggak? Bingung. Aku ini siapa gitu. Aku ini makhluknya Tuhan, diciptakan sama Allah, ini untuk apa sih gitu. Dia nggak paham itu. Itu kan hal mendasar ya, hal dasar banget yang harus dipahami setiap makhluk hidup, setiap manusia gitu loh, untuk bisa sadar bahwasanya kita nih hidup untuk berbuat baik, kemudian tadi jangan menjadi pasangan yang galak dan lain sebagainya, kan itu dikerjakan dengan penuh kesadaran. Kalau dia nggak begitu kan berarti dia nggak sadar dan nggak paham hidupnya ini buat apa gitu. Akhirnya jadi repot ya. Akhirnya jadi repot dengan hal yang tadi ya. Akhirnya kan jadi repot ya ke dirinya, ke orang lain, ke pasangannya dan lain-lain. Betul. Itu. Keluarga lingkup keluarganya sendiri dia nanti nggak bisa paham gitu, anaknya ini nanti mau diarahin kemana, suami saya ini diarahin ya, bukan dituntut ya. Iya, diarahin kemana, terus keluarga saya ini mau dibawa kemana sih, dari pernikahan saya ini mau bagaimana sih. Nah itu paling utama tuh. Nah itu tahu apa yang mau kita jalanin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Betul. Asik banget tuh bahasanya, anjay. Ya kan, kalau tahu kan enak ngejalanin. Betul. Kalau kata kiaiku tuh bilangnya begini. Kita itu kalau punya pasangan, harusnya pasangan kita yang tahu kita mau kemana. Nah, kodanya itu mau kemana nih? Oh ya, kita mau ke Argentina nih. Ya. Jadi arahnya ke sini. Ya. Kalau nggak gini, kita tuh tahu imam kita itu siapa. Imam kita mau apa? Misalkan gini contoh. Kita sholat subuh. Imamnya udah kasih tahu dulu nih. Kita sholat subuh ya. Bukan tahajud nih. Jadi makmum udah siap tuh. Oh, ini tahajud. Oke, tahajud. Sholat subuh. Ini sholat subuh nih. Oke, bukan tahajud. Walaupun sama-sama malam, ya kan? Kalau misalkan kita ngomongnya sholat subuh, ternyata di belakang tahajud, kan bingung juga tuh. Gitu. Yang kedua, nanti kok baca suratnya rada panjang nih, gitu. Udah siap-siap nih yang di belakang, gitu. Yang selanjutnya lagi, ini gue pakai kunut ya, gitu. Udah siap-siap tuh. Lah, kalau misalkan imamnya tinggal kedabrak, tiba-tiba baca suratnya panjang banget, ya kan? Kaget makmumnya, tiba-tiba baca kunut, lebih kaget lagi. Ini lagi ngantuk-ngantuk. Tadi kan udah lama tuh ngantuk, baca kunut, kita sujud. Repot banget. Jadi gitu ya. Ya gitu, makanya untuk memvalidasi calon pasangan kita itu, salah satunya ya tentang bagaimana nanti kalau kita mau apa ya, tangga gitu. Terus
Terus visi misi keluarga itu seperti apa, penting nggak sih menurut kamu gitu kalau Iya, betul. dulu pada saat validasi itu ya, tahap validasi waktu itu, inget gak sih kamu kayak gitu, kita kan ngobrolin ini Oh, juga. panjang, kita WA-han itu panjang banget. ngobrolin bagaimana kalau nanti aku jadi istri tuh mestinya gimana. Aku boleh dong ngingetin kamu sebagai imam. Oh gitu iya, kan. itu kita ngobrol panjang. Kita ngobrol panjang banget. Iya kayak Betul. gitu. Iya kalau kamu kan mintanya nih aku sebagai istri yang nurut sama kamu. Iya, tapi nurutnya itu Batasannya apa? nurutnya itu bagaimana gitu. Kalau udah di luar syariat ya aku nggak mau nurut kan, aku bilang gitu. Nah, itu udah kita sepakati sama-sama. Nah sekarang kita lagi jalanin itu gitu. Betul. Dan 3 tahun nggak kerasa, Bu? Berasa, Pak? Saya nggak kerasa, Bu. Tiba-tiba saya punya anak 5 aja. Itu nggak berasa tau, Bu. Saya berasa, Pak, ngelahirinnya berasa. Ya kalau ibu iya, kalau saya enggak. Ini yang terakhir, yang kelima, jadi sikap pemalas. Males, iyalah. Gile, dimarahin mulu. Nah, akhirnya kita jadi malas gitu, jadi malas. Bener. Malas berhubungan dengan istri, maksudnya bertemu dengan ngobrol dengan apa. Contohnya gitu, kita diskusi tentang anak gitu. Nah, kita belum bayaran sekolah. Bukan cari solusinya tapi ribut. Tapi diomelin. Anaknya begini, harusnya nyari solusinya, tapi malah jadi ribut. Itu gimana? Jadi akhirnya kita jadi malas gitu mau ngapa-ngapain. Malas karena nggak ketemu solusi gitu, malah jadi tambah ruwet kan kayak gitu. Iya, kan? betul. Setiap masalah yang memang kalau ada masalah itu tidak harus diselesaikan pada saat itu. Betul. Tapi kan harus mencari solusi lah ya. Cari solusi gitu. Kalau nggak nemu solusi kemudian datang lagi masalah baru kemudian ditambah lagi keruwetan itu yang kemarin belum selesai, sekarang udah ada lagi masalah, ditambah lagi dengan kegalakannya dengan penuntut dan segala macam itu, yang nggak bakalan selesai gitu loh. Rumah tangganya tuh nggak bakalan adem ayem gitu. Betul. Jadi tip keluarga enak, anteng, tentrem, adem gitu ya. Jangan galak-galak lah ya. Jangan galak-galak. Ini ada cerita nih dari seseorang lah ya. Jadi ini mbah-mbah itu umurnya udah 70 tahun ke atas, 80 mungkin. Itu berangkat haji. Tahu kan ceritanya? Apa itu yang mana? Yang berangkat haji terus jadi begitu berangkat haji udah nyampe sana, udah nyampe mana? Jeddah. Sampai Arab lah ya, pokoknya sampai Arab, nggak tahu di Jeddah atau nggak tahu di Madinah. Pokoknya udah nyampe sana, baru sampai dia minta pulang naik becak. Oh iya. Dia minta pulang naik becak. Mau bikinin teh sama suaminya. Dan suaminya udah nggak ada. Padahal suaminya sudah meninggal duluan. Berarti kan itu tandanya ya, bahwasanya istri galak atau suami galak itu sampai segitunya gitu. Iya, efeknya segitunya. Sampai segitunya. Jadi jangan dipikir bahwasanya urusan galak itu cuma antara istri sama suami terus kelar, terus udah segitu doang lingkupnya. Tidak. Panjang. Betul. Panjang. Nih, apa namanya ya? Kalau orang menuntut ilmu itu malaikat doain seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai semua ikan-ikan yang ada di lautan, doain dia. Begitu juga dengan rumah tangga. Betul. Kayak gitu. Jadi malaikat nih yang nggak kelihatan, makhluk-makhluknya Allah yang nggak kelihatan pun demikian mendoakan si istri yang solehah, si suami yang soleh, yang sabar dengan segala ujian yang Allah kasih, yang kalau misalnya ya kayak tadi lah yang nggak suka galak-galak ataupun sebaliknya, ya itu bakalan didoain. Kalau misalnya mereka baik-baik, doain yang baik-baik dong. Betul. Kalau mereka itu si suami istrinya ini yang galak-galak tadi, doain pun yang nggak bagus-bagus kayak gitu kan. Dan doanya malaikat apa? Kabul banget ya. Gampang banget. Ya Allah, ini istri kurang ajar sama suami kan gitu. Betul. Ini tolong nih, diminta sama Allah dosanya jangan dihapusin. Begitu juga sebaliknya. Ini istri solehah banget, taat banget sama si suaminya gitu.
malaikat minta sama Allah nih tolong hapusin dosanya nih orang ini nih istrinya orang istri si istri ini. Gampang banget ya. Sama Allah, gampang banget ya. Gampang banget Allah malaikat memintakan doa untuk orang-orang ini biar dikabulkan ataupun tidak di hapus-hapusin dosanya gitu. Gitu. Ini ada cerita lagi orang haji. Orang haji lagi sama kayak gitu. Jadi nih suami istri itu ribut mulu. Jadi galak gitu suaminya, istrinya gitu. Istrinya yang galak ke antara kedua lah ya. Antara laki-lakinya yang galak. Jadi nyampe sana itu sepanjang dia haji itu jadinya ribut. Dimanapun tempatnya berdua ribut. Yang tadi kan meninggal terus pengen pulang kan. Kalau ini enggak. Dan ternyata setelah ditelisik, ini si suami antara si istrinya itu emang galak di rumah. Jadi nyampe sana ya nggak selesai. Gitu. Yang tadi lu ngomongin tadi. Haji sama-sama haji. Gitu. Haji bareng-bareng. Kalau yang tadi kan ternyata istrinya galak sama suaminya dan dia pengen balik dan pengen layanin kan. Kalau ini enggak, dia nyampe sana galak lagi di sana. Lebih galak lagi dan di sana kehidupannya selama berangkat haji mengganggu jamaah yang lain berarti. Dan itu ribut aja gitu. Ya, ini ngobrolin masalah galak-galakan ini ya. Istri galak ya. Kenapa lah itu ada syariat namanya kurban. Udah kalau misalnya ada kurban, ada akekah gitu, itu tuh untuk ini loh mematikan sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam tubuh manusia itu salah satu hikmahnya kurban sama akekah. Jadi kalau yang orang galak-galak itu ya dilihat aja lagi, Bu pernah ini udah di akekah dulu belum? Hanya begitu benar karena itu ada efeknya loh Pak. Pasti beneran gitu. Udah di akekah masih galak, kurban lah gitu. Masih galak lagi, kurbanin. Kurbanin aja. Orang kalau terlalu galak kurbanin aja harus kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh. Ini udah panjang banget nih. Udah sekitar 40 menit kali. 36 menit. Udah setengah jam lebih kita ngobrol tentang istri atau suami kita atau pasangan kita yang galak. Menurut teman-teman semua yang lagi nonton ini bagaimana? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang suami atau istri yang galak. Mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita ngobrol lagi yang lain. Mudah-mudahan bisa terus nyambung, bisa terus bikin konten bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.